Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Timur akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coachee. Bersama saya Yusri SPD SD Negeri 1 Lonibong. Saya Abdul Jabar SMP Negeri 1 Pantai Bidari. Saya Muhammad Fadli dari SMP Negeri 1 Pantai Bidari. Selamat menyaksikan. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum Pak Fadli. Waalaikumsalam Pak Jabar. Baik, pada hari ini kita akan melakukan supervisi coaching, yang mana yang pertama ada konteks supervisi. Ya Pak Di Jabar. sini kita akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Sebelum melakukan coaching, coach akan saya mengamati melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian menanyakan pertanyaan berbobot pada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach Pak Fadli ya. Ya Pak Jabar. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, ada proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Ya Pak. Baik Pak Fadli, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pak Fadli, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Fadli ketika proses coaching? Baik Pak Jabar, saya akan melakukan present, kemudian mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coachee Pak Jabar. Baik, terima kasih Pak Fadli. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak Fadli, kompetensi mana secara spesifik yang ingin diobservasi oleh coach atau oleh Pak Fadli sendiri? Baik Pak Jabar, saya akan mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coachee Pak Jabar. Oke, ini pertanyaan terakhir Pak Fadli ya. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa Pak Fadli? Baik, mungkin saya akan menemukan solusi atas permasalahan yang diinginkan dan menentukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh si coachee Pak Jabar. Baik Pak Fadli, kita sudah melakukan bincang-bincang tadi, diskusi rubrik penilaian Pak Fadli ya, kemudian kompetensi coaching apa yang dikembangkan, kemudian ada kompetensi mana yang ingin diobservasi yang sudah saya tanyakan tadi, kemudian indikator ketercapaian pengembangan diinginkan Pak Fadli ya. Iya Pak. Berikutnya kita masuk langsung ke supervisi Pak Fadli ya. Iya Pak. Oke, silakan Pak Fadli melakukan coaching. Baik Pak Jabar. Assalamualaikum Pak Fadli. Waalaikumsalam Pak Yusri. Gimana kabarnya Pak Fadli? Insyaallah baik Pak Syukri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini seperti saya WA kemarin, saya ingin berbincang dengan Pak Fadli tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Terima kasih Pak Fadli sudah memberikan waktunya untuk saya untuk mencari solusi di mana permasalahan yang terjadi di waktu pemeliharaan saya di sekolah. Baik Pak Yusri, saya senang sekali Pak Yusri bisa menjadi teman curhat Pak Yusri tentang permasalahan ataupun kasus yang sedang Pak Yusri hadapi. Mudah-mudahan nanti
dengan pembincangan yang kita lakukan ini bisa Pak Yusri itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang Pak Yusri hadapi, Pak Yusri. Jadi begini Pak Bali, masalah yang saya hadapi tentang saya akan mata pelajaran sampu pendidikan disiplin olahraga dan kesehatan. Iya. Di sekolah saya itu halamannya kecil, Iya. halaman kecil sehingga dengan siswanya satu kelas satu rombel itu 35 siswa. Iya. Jadi dengan halaman itu sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tidak tercapai secara maksimal. Baik Pak Yusri, mungkin kendalanya di situ adalah tujuan yang ingin Pak Yusri lakukan itu tidak bisa terlaksana secara maksimal ya Pak Yusri ya. Mulia. Nah mungkin tujuan Pak Yusri itu sudah bagus, yaitu dengan ingin memaksimalkan materi yang Pak Yusri sampaikan ataupun yang Pak Yusri ajarkan kepada siswa Pak Yusri yang ada di sekolah Pak Yusri. Mungkin terkendala karena lapangan ya, lapangan di halaman sekolah itu tidak mencukupi ataupun tidak memenuhi untuk kapasitas jumlah siswanya, Pak Yusri ya. Kira-kira dari permasalahan yang sedang Pak Yusri hadapi sekarang ini, itu ada nggak kira-kira yang menurut Pak Yusri itu bisa Pak Yusri antisipasi ataupun solusi yang menurut Pak Yusri itu lebih mudah dan lebih cepat untuk permasalahan Pak Yusri ini? Jadi saya sudah menemukan solusinya Pak Bali. Solusinya saya membagi jam pembelajaran, walaupun jamnya nggak cukup, tapi waktu biasanya terjadi pada jam praktek, bukan pada jam teori. Jadi saya melakukan solusinya. Pertama langkah saya membagi jam, misalnya jam 1-2 di kelas A, jam 3-4 di kelas B. Jadi sehingga dulu saya seberbarengan karena saya pikir waktunya nggak cukup, maka saya melakukan pembarengan antara dua kelas. Dulu siswanya tidak banyak, sekarang mulai bertambah. Jadi solusi yang saya ingin temukan adalah membagi waktunya. Jadi anak yang sudah masuk di jam 1-2 dia menggantikan baju di rumahnya. Sedangkan anak yang di kelas B di jam 4 dia duluan digantinya. Jadi pas saya masuk siswanya sudah menggantikan baju. Sehingga dengan solusi tersebut anak-anak tercapai waktu pelajarannya karena tidak sekalian lagi. Oke. Baik, luar biasa tuh Pak Yusri. Solusi yang ingin ingin Pak Yusri jalankan itu memang sangat bagus kalau menurut saya, dan itu mungkin langkah yang lebih efektif yang Pak Yusri lakukan dengan membagikan memilah-milah jadwal ya, memberikan 2 jadwal yang dulunya mungkin Pak Yusri bisa melakukan dalam 2 kelas dalam sekali pertemuan di luar ruangan. Saat ini karena ruangan siswanya udah lebih banyak, sehingga Pak Yusri memisahkan 2 kegiatan yang berbeda ya Pak Yusri ya, sehingga siswa itu bisa mendapatkan materi secara maksimal dari Pak Yusri. Mungkin itu adalah salah satu solusi. Kira-kira dengan solusi yang Pak Yusri inginkan itu potensi keberhasilannya seperti apa tuh Pak Yusri? Apakah memang bisa maksimal seperti itu, ataupun itu nanti akan seandainya itu tidak berhasil, Pak Yusri akan berusaha dengan solusi yang lain mungkin, Pak Yusri? Ini solusi yang saya temukan saya ingin terapkan jika keberhasilannya tercapai 100%. Cuma kadang-kadang ada teori tentang praktek sepak bola itu saya tidak mungkin melakukan di sekolah. Jadi solusinya saya akan anak itu ajak ke lapangan. Lapangannya sekolah itu jauh. Jadi karena itu jauh kan perlu pengawalan dan pengawasan pada anak-anak. Jadi solusi juga saya temukan, saya meminta bantu kepada rekan-rekan sejawat yang tidak memiliki jam pelajaran awal.
saya mohon untuk membantu saya untuk mengawasi dan mengawasi anak di lapangan. Alhamdulillah guru Thomas Sejawat itu bisa membantu kawan. Oke, baik Pak Yusri, berarti di sekolah Pak Yusri itu rekan-rekan sejawat mungkin dari semua pihak sekolah itu sangat mendukung ya tentang program yang udah Pak Yusri rencanakan tersebut, sehingga mungkin itu akan lebih memudahkan Pak Yusri dalam melaksanakan ataupun melakukan rencana ataupun solusi yang udah Pak Yusri sampaikan tadi, sehingga kita berharap solusi yang ingin Pak Yusri terapkan tadi itu bisa memenuhi kebutuhan Pak Yusri dalam memberikan materi pelajaran terhadap siswa ataupun siswi Pak Yusri yang ada di sekolah Pak Yusri. Mungkin di situ juga kendalanya karena Pak Yusri di situ guru olahraga cuma Pak Yusri ya sendiri ya. Iya. Ya mungkin itu juga merupakan satu kendala. Tandanya mungkin ada 1-2 guru olahraga di sekolah Pak Yusri, nanti mungkin ada solusi-solusi lain mungkin yang bisa Pak Yusri lakukan. Tapi karena di sekolah Pak Yusri hanya Pak Yusri sendiri sebagai guru olahraganya, sehingga Pak Yusri harus bisa sendiri mencari solusi seperti apa yang terbaik sehingga siswa-siswi Pak Yusri itu bisa menerima materi Pak Yusri itu secara maksimal, tidak ada yang tertinggal mungkin Pak Yusri ya. Mungkin kendalanya selama itu ya Pak Yusri ya. Jadi solusi yang menambahkan guru olahraga atau guru biologi itu sudah saya lakukan tentunya itu dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Iya. Memang solusi itu bukan tidak cepat, harus ada prosesnya. Iya Pak Yusri. Karena solusi yang saya lakukan ini memang saya dulu capek, Iya. lelah karena harus dua-duanya. Iya. Tapi seandainya ada guru satu lagi, mungkin saya bisa masuk di pelajaran yang teori. Iya. Ini solusi yang ketiga ini saya sudah berusaha dengan pula untuk menambahkan guru PJOK. Kalau bisa guru PJOK yang bakti. Kalau nggak ada pegawai negeri atau PJOK bakti bisa untuk bisa membantu saya dalam proses olahraga. Iya. Mungkin itu solusi yang sangat luar biasa juga Pak Yusri, dengan menambahkan ataupun meminta pada kepala sekolah untuk menambahkan guru olahraga mungkin 1 ataupun 2 orang lagi Pak Yusri ya. Tapi seperti Pak Yusri bilang tadi, itu adalah merupakan solusi jangka panjang Pak Yusri. Sedangkan Pak Yusri saat ini sudah membutuhkan solusi itu yang seperti solusi pertama Pak Yusri sampaikan tadi, itu memang mungkin menurut saya dan juga tadi mendengarnya mungkin itu efektif ya, sangat efektif untuk membagikan rute mereka. Itu memang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Pak Yusri rencanakan itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan Pak Yusri, dan Pak Yusri mendapatkan solusi dari permasalahan yang selama ini Pak Yusri hadapi ya, sehingga di sana Pak Yusri mengeluarkan anak-anak ke lapangan itu bisa terrealisasi dengan baik. Kemudian saya juga sangat teraspirasi tadi waktu Pak Yusri bilang memang kekompakan berarti guru di sekolah Pak Yusri itu sangat luar biasa. Di saat Pak Yusri membawa siswa itu keluar area sekolah, harus menggunakan lapangan di luar sekolah, itu teman-teman rekan-rekan sejawat di sekolah itu bisa membantu ya, bisa membantu untuk mendampinginya supaya siswa itu tidak kemana-mana, bisa langsung ke lapangan dengan tertib Pak Yusri ya. Itu sangat luar biasa kerjasamanya, dan saya yakin dengan program ataupun solusi yang Pak Yusri sampaikan tadi itu akan membuat Pak Yusri itu lebih mudah lagi dalam menjalankan ataupun memberikan materi kepada siswi ataupun siswa Pak Yusri yang ada di sekolah Pak Yusri. Kira-kira dari perbincangan kita hari ini Pak Yusri, Pak Yusri dapat mengambil kesimpulan seperti apa Pak Yusri? Di kesimpulannya, setiap permasalahan yang saya hadapi, saya selalu berkoordinasi seperti ini. Beberapa kali selalu berkoordinasi, berbincang-bincang bagaimana apakah solusi yang saya lakukan sudah baik. Allah baik, Pak Wali sudah baik. Yang penting bagi saya sekarang belajar, anak merdeka, anak belajar olahraga. Soal sarana bisa saya modifikasi, saya bisa meminta kepada rekan-rekan sejawat untuk membantu saya, dan meminta kepada sekolah untuk bisa menambahkan atau memohon mengusulkan kecamatan guru olahraga. Ya benar Pak Yusri.
Itu sangat luar biasa Pak Yusri. Dengan apa yang sudah Pak Yusri simpulkan tadi, memang kita sebagai seorang guru, apalagi seorang guru yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan, dan juga apalagi sudah mengikuti guru penggerak ya Pak Yusri ya, itu memang harus pandai-pandai mencari solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi, kemudian harus berinovasi ya Pak Yusri ya. Bagaimana cara menyediakan media ajar yang seperti Pak Yusri sebutkan tadi, memodifikasi sesuatu yang bisa membuat itu lebih menarik Pak Yusri ya. Itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan saya lagi berharapkan dengan pembincangan ini Pak Yusri bisa mendapatkan solusi yang permasalahan Pak Yusri hadapi, dan juga menjadi salah satu pengalaman bagi saya Pak Yusri ya. Dan kapan-kapan kalau misalnya Pak Yusri masih membutuhkan teman untuk curhat dan sharing, Pak Yusri bisa hubungi saya apakah lewat WA ataupun telepon, ataupun kita duduk seperti ini lagi Pak Yusri. Oke, sama-sama Pak Yusri, mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih Pak Fadli, sangat luar biasa ya perbincangan ini dengan Pak Yusri sebagai coach, Pak Fadli sebagai coach. Kemudian ini kita masuk ke masalah supervisi. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching, kemudian indikator yang tercapai atau pengembangan diri yang sudah Pak Fadli temui pada supervisi tadi. Baik Pak Jabar, setelah saya melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat memudahkan coach dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut Pak Jabar. Oke. Kemudian dari hasil pengamatan saya mempunyai sedikit catatan. Yang pertama itu proses coaching sudah berjalan dengan sangat baik dan alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan juga berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga coach menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri ya Pak Fadli ya. Dan sudah melakukan coaching sesuai dengan ketentuan coaching yang ada dalam modul atau yang sudah kita pelajari sebelumnya Pak Fadli. Oke, kemudian pertanyaan terakhir Pak Fadli nih. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Fadli lakukan? Baik Pak Jabar, mungkin saya itu akan lebih berusaha lagi untuk memahami alur Tirta ya Pak Jabar ya. Sehingga saat saya melakukan coaching itu akan lebih baik lagi Pak Jabar, dan si coach ini bisa mendapatkan motivasi dari saya, sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak Jabar. Baik, sangat luar biasa Pak Fadli ya proses supervisi yang Bapak Fadli sama Pak Yusri laksanakan tadi. Saya sangat berterima kasih juga pada Bapak Fadli. Kemudian sudah sesuai jalur semua. Baik, mungkin cukup di sini aja supervisi kita hari ini. Oke, baik, terima kasih atas kehadirannya. Oke, makasih banyak juga Pak Jabar atas supervisinya. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila.